Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel Nawawi Kembut. Orangnya kalem dan lembut. Seperti biasa, di sini saya akan memberikan sebuah hal-hal yang menarik, aktual, dan tentunya kontroversial. Namun sebelum itu, silahkan like dan subscribe video ini agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari setiap video-video terbaru. Sebelum itu, saya ucapkan selamat berbuka puasa bagi umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Mungkin akhir-akhir ini telah terjadi keviralan yang agak fenomenal, adanya sebuah penistaan agama yang dilakukan oleh bernama Joseph terhadap umat Islam. Tapi mungkin itu sedang menjadi trending topik di berbagai media. Namun saya kurang tertarik dengan adanya fenomena itu. Saya lebih tertarik dengan pemerintahan yang saat ini sedang gencar-gencarnya akan melakukan sebuah reshuffle. Mungkin beberapa bulan yang lalu, Presiden Joko Widodo sudah mereshuffle beberapa menteri andalannya seperti Menteri Sosial, Menteri Agama, Menteri KKP, dan juga Menteri Ekonomi. Dan kali ini kabarnya sudah beredar, Presiden Joko Widodo juga akan melakukan sebuah reshuffle lagi terhadap Kabinet Kerja Indonesia Maju yang digagas Presiden Jokowi untuk menyiapkan generasi emas di tahun 2045 nanti. Namun rupanya kendala demi kendala yang dialami oleh Presiden Joko Widodo sebagai nahkoda negara ini banyak sekali. Oleh karena itu, untuk mencapai sebuah kesuksesan, jika masih ada batu sandungan, harus dipindahkan batu tersebut. Salah satunya adalah dengan mereshuffle salah satu menterinya. Ini bukan berarti Presiden Joko Widodo tidak puas dengan kinerja pemerintahannya, tetapi ingin memperbaiki mekanisme kerja pemerintahannya, sehingga diperlukan sosok kandidat menteri yang mampu mengimbangi cara berpikir seorang presiden. Banyak lembaga survei yang bermunculan untuk menyuarakan sosok-sosok menteri yang harus di reshuffle dan harus diganti karena berbagai macam pertimbangan. Ada beberapa nama yang bermunculan, salah satunya Menteri Pendidikan, yakni Nadiem Makarim, karena kendala mekanisme belajar tatap muka yang tidak kunjung diberlakukan hingga membuat Indonesia ini, khususnya anak-anak kita, banyak sekali keluh kesahnya, dan banyak orang tua yang resah dengan kondisi belajar daring membuat anak-anak kita tidak produktif. Namun di sisi lain, pertimbangannya juga faktor pandemi COVID-19, sehingga ancaman kesehatan terhadap anak-anak juga sangat berisiko. Banyak sekali kontroversi pendapat terhadap sosok Menteri Pendidikan. Tapi di sisi lain juga ada menteri yang menjadi sorotan dan mungkin saat ini sedang viral-viralnya, yakni Menteri Perdagangan. Siapa lagi? Muhammad Lutfi. Muhammad Lutfi dianggap sebagai menteri yang seharusnya direshuffle oleh sebagian orang karena kebijakannya yang mengimpor beras di masa panen raya, sehingga hal tersebut dianggap dapat membuntungkan para petani, sehingga petani rugi karena hasil panennya banyak yang tidak laku akibat anjloknya harga padi. Apa yang dilakukan oleh menteri ini juga mungkin beliau punya pertimbangan, namun di sisi lain ternyata kebijakan tersebut sebenarnya Menteri Pertanian melalui wakilnya menganggap
pasokan padi untuk tahun 2021 sebenarnya sangat cukup, seperti yang disampaikan dalam video ini. Cus. Masalah importase beras memang awalnya karena ada kesimpang siuran data. Kami di Kementerian Pertanian sekali lagi menegaskan bahwa kita bersama petani. Jadi adapun soal memang kalau memang diperlukan, kemarin saya sampaikan ke Bapak Presiden, kami juga tidak keberatan. Tapi alhamdulillah dari semua data yang masuk, BPS dan lain-lain hampir semua 100% mengindikasikan positif menolak importase beras. Karena Presiden juga sudah menegaskan ke Kabulok, ke kami di Kementerian Pertanian agar memang kalau memang mencukupi dan tidak membahayakan untuk kebutuhan pangan nasional, silakan, tidak perlu dilakukan importase beras. Tetapi apakah kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan tersebut tidak memiliki dasar, dan apakah sudah tidak dirapatkan? Tentu sudah dirapatkan bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Bahkan beliau sempat siap mundur jika kebijakannya salah, seperti dalam video ini. Cus. Saya mesti mengambil keputusan kepada keputusan-keputusan yang tidak populer. Saya hadapin, Pak. Kalau memang saya salah, saya siap berhenti. Nggak ada masalah. Saya berhenti, nggak ada masalah, Pak. Tapi tugas saya memikirkan yang tidak dipikirkan oleh Bapak dan Ibu. Dan contohnya sekarang, harga cabai naik, apakah petani mendapatkan support? Tidak. Salah siapa? Salah saya juga. Nah, dari situlah blunder terjadi, sangat nampak sekali. Komunikasi publik, komunikasi antar lembaga sangat buruk yang terjadi di pemerintahan Jokowi saat ini. Sehingga sangat layak sekali jika diperlukan sebuah reshuffle. Namun bukan hanya kedua menteri itu saja yang muncul di lembaga survei. Banyak sekali menteri-menteri yang lain yang diharapkan untuk segera diganti. Namun menurut Anda, siapakah menteri yang layak direshuffle dan digantikan dengan sosok yang baru? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah siapkah reshuffle ini untuk dilakukan, dan siapakah sosok yang pantas untuk menggantikan menteri-menteri yang posisinya sangat strategis di roda pemerintahan pada masa Presiden Jokowi ini? Kita harap semua kebijakan dari Presiden itu menjadi yang terbaik, dan sosok menteri yang akan ditunjuk oleh Presiden benar-benar berkualitas dan mampu membawa arah roda pemerintahan yang membawa perubahan untuk Indonesia maju dan juga lebih dikenal dunia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan selamat bagi umat muslim yang menjalankan ibadahnya. Dan bagi yang tidak puasa, santai saja. Pasti kalian akan ketemu dengan lebarannya. Klik ikuti terus channel ini agar kalian mendapatkan sebuah edukasi dan juga informasi terupdate. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.